Anda kembali di Breaking News kasus Sambo. Saat ini pemeriksaan saksi ahli masih berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dari kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua Huta Barat. Tadi ada dua saksi yang sebelumnya telah diperiksa, yaitu ahli balistik dan juga poligraf yang digelar secara terbuka. Dan saat ini sidang dilanjutkan dengan tertutup, di mana pemeriksaan dari ahli forensik digital, DNA, dan juga saksi olah TKP. Kita lanjutkan perbincangan kita dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Profesor, kalau tadi Profesor sempat mengatakan bahwa tes poligraf ini tidak bisa dijadikan bukti hukum yang sah. Artinya bolehkah tersangka atau terdakwa pada saat pemeriksaan atau penyidikan menolak tes tersebut atau bagaimana? Ya, artinya gini Mbak Putri. Jadi bukan sebagai alat bukti, tapi ada ilmu bantu. Ilmu bantu. Jadi bukan masalah sah dan tidak sah, tapi bukan sebagai alat bukti, tapi adalah alat yang membantu dalam keterangan-keterangan sebelumnya. Pertanyaan yang kedua, apakah bagaimana kalau para tersangka itu ya haknya, namanya sebagai terdakwa tidak ada yang mengakui Mbak Putri, itu. Makanya di dalam KUHP itu namanya keterangan terdakwa. Keterangan itu bisa pengakuan, bisa pengingkaran. Nah itu, ini jadi masalahnya. Sehingga ya kalau kita lihat hasilnya memang hampir semua terdakwa keberatan. Pak FS juga tidak jujur hasilnya, Bu PC juga tidak jujur, kan gitu kan. Kemudian K juga tidak jujur, kan. Kemudian R juga tidak, jadi semua tidak jujur. Yang jujur adalah E, kan gitu, Barada E. Nah ini dijadikan suatu bukan yang aneh. Makanya di sini nanti dari bukti-bukti yang disampaikan, iya kan, penuntut umum itu sudah mengkualifikasi bukti-bukti yang bernilai dan tidak bernilai, kan itulah. Bukti yang ada terkait dan tidak terkait, kan itu. Kemudian bukti yang relevan dan tidak relevan. Karena apa? Kita selalu sampaikan di dalam teori pembuktian, apakah itu keterangan saksi, apakah itu keterangan ahli, apakah itu surat, apakah itu petunjuk, itu harus reasonable. Jelas, reasonable itu adalah bisa dipertanggungjawabkan secara logika, secara ilmiah, dipertanggungjawabkan. Nah, ini kan suatu rangkaian dari pembuktian-pembuktian yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi hadirkan poligraf itu bukan bukti berdiri sendiri, enggak. Ini meyakinkan. Artinya kalau memang selama ini tidak selaras, berarti sama seperti saya sampaikan dalam pembuktian di persidangan, kan gitu. Demikian juga sebaliknya, gitu. Ininya makanya kemarin sudah kita prediksi begitu pada alat bukti saksi, di mana kalau alat bukti saksi ternyata memberatkan terdakwa, artinya ya pasti terdakwa dalam petik berontak semua, kan itu sudah pasti, sudah kita lihat kemarin sudah seperti itu. Karena dari kesaksian Eliezer kemarin sudah nyatakan juga ramai, kan itu sama-sama menentang apa sampaikan pada adalah sebagai justice kolaborator yang harus mempertanggungjawabkan untuk mendapatkan reward di dalam tuntutannya nanti, apalagi putusan pengadilan. Nah disinilah Mbak, pertarungan pembuktian menjadikan sesuatu yang harus sangat dinantikan. Tapi apakah kita bisa menolak tes poligraf tersebut atau memang itu sudah menjadi tes wajib yang harus dilalui oleh semua tersangka atau terdakwa mungkin? Sebetulnya tes-tes itu adalah kepentingan sesaat. Artinya memang kalau dalam suatu pembuktiannya itu ada kemarin itu relevan semua, tidak ada suatu rekayasa, tidak perlu. Jadi ilmu bantu, apakah itu digital forensik, apakah itu kedokteran forensik, apakah itu psikologi forensik, ya, apakah itu sebetulnya kalau ada suatu keraguan untuk membuktikan dalam suatu dakwaan yang dilakukan, kan itu. Jadi kalau kemarin kan sudah awal Mbak Putri, sejak awal kasus ini kan penuh rekayasa, dari TKP rekayasa, peristiwa rekayasa, obstruction of justice pun juga rekayasa. Nah, bagaimana untuk menghindari terhadap atau rekayasa-rekayasa tadi biar selaras dengan suatu peristiwa yang sebenarnya, maka
penegak hukum dalam hal ini penuntut umum menghadirkan saksi-saksi yang betul-betul berkualifikasi sebagai keterangan ahli yang akan membantu di dalam pengungkapan perkara, sehingga kebenaran yang dituduhkan, kebenaran dari suatu peristiwa itu betul-betul konkret, sempurna, material, jelas. Jadi kedepannya tidak ada lagi suatu permasalahan dari pembuktian. Karena apa? Permasalahan di sini ini tidak hanya cukup di putusan pengadilan negeri, Pak. Nanti kalau ini putusan selesai, pasti apa yang diputuskan para terdakwa mengajukan banding, kan itu. Yeah. Banding, belum lagi banding selesai kasasi, belum kasasi nanti peninjauan kembali. Aduh, masih panjang, Mbak Putri. Baik. Nah, kalau untuk uji balistik sendiri, seperti apa sih sebenarnya peranan uji balistik dalam pembuktian tindak pidana? Karena kan kita tahu kasus ini sudah jelas bahwa Baradae mengakui menembak. Kemudian apalagi peranan uji balistik ini dihadirkan untuk membuktikan apa? Ya, uji balistik untuk membuktikan senjatanya itu yang dipakai sebetulnya senjata siapa. Kan dalam senjata itu ada perintah masing-masing. Senjata kaliber sekian adalah di bawah R. Senjata kaliber sekian adalah E, dan sebagainya. Sehingga nanti bisa dijelaskan bahwa yang untuk menembak Yosua itu pistolnya siapa. Pistol ini adalah punyaan siapa. Baik, Kedua, dalam hal ini untuk membuktikan apakah Verdi Sambo ikut menembak juga bisa nanti dari uji balistik ini, begitu ya maksudnya? Iya, ya betul. Karena kemarin kan ada dua pendapat yang menyatakan bahwa Verdi Sambo menembak, tapi dibantah. Iya. Karena kalau menembak senjatanya itu senjata kaliber tinggi sehingga kepalanya bisa pecah, sehingga tidak lakukan penembakan. Apakah betul seperti itu? Nah, ini nanti ahli balistik yang akan menjelaskan. Baik, nah selain itu peranan lain dari uji balistik untuk menentukan mungkin siapa saja atau mungkin senjata apa yang digunakan oleh siapa. Apalagi kira-kira peranan dari uji balistik ini, Prof? Ya, peranan uji balistik ini satu nanti untuk mengetahui jenis senjata, kaliber pelurunya, teknis penembakan. Karena dalam ilmu pengungkapan perkara, dalam pembuktian, ya Mbak Putri, ini memang saat ini tinggal tiga yang harus dijawab di dalam pembuktian. Satu adalah bagaimana cara melakukan tembakan, kedua adalah alat apa yang dilakukan penembakan, dan yang ketiga adalah motifnya yang sekarang masih ramai. Oleh karena itu dalam uji balistik ini nanti lab por akan menentukan, apalagi ini kan senjata polisi, gampang, kecuali senjata rakitan. Iya kan, rakitan itu sulit. Jadi senjata polisi semua, Kak. Jadi nggak terbantahkan. Kalau ini nggak terbantahkan, Pak. Itu saya kira sudah valid nanti. Akan diakui oleh masing-masing pihak ketika nanti para pihak mengelak. Paling mengelaknya saya tidak menggunakan senjata itu. Oke, ada nggak sidik jari yang dilakukan? Nah, itu. Ya. Ini memang repotnya itu CCTV sudah kabur. Jadi memang inilah yang menjadikan concern dalam pembuktian tidak semudah yang kita bayangkan. Walaupun TKP-nya jelas, lokusnya jelas, orangnya jelas, tapi perlu adanya suatu konstruksi yang jelas di dalam suatu pengungkapan perkara ini. Nah, itu dia yang tadi mau saya tanyakan. CCTV ini tidak ada. Kemudian dari 5 terdakwa, informasinya hanya 4 yang berada pada saat eksekusi, yaitu Baradae, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, dan juga Verdi Sambo. Tapi dari keempatnya ini, justice kolaborator atau Baradae ini mengakui bahwa Verdi Sambo ikut menembak, namun ketiganya tidak. Nah, bagaimana ini nanti hakim akan mengambil keputusan atau mungkin melihat ini secara 3 melawan 1 begitu, yang satu justice kolaborator, tapi mungkin tidak ada bukti lain selain hanya keterangan dari mereka saja. Ya, iya Mbak Putri, ini kita tidak melihat 3 lawan 1, tapi kita bicara adalah bukti konkret ya. JC sudah memperlihatkan seperti itu, kan itu. Kemudian dari keterangan masing-masing R, K sudah memperlihatkan adanya bukti-bukti petunjuk atas suatu perencanaan senjata yang dilakukan. Nah, disinilah memang nanti kepekaan hakim itu sangat menentukan juga bahwa ini bohong dan tidak bohong. Kepekaan hakim akan konstruksi dari bukti yang dilakukan itu juga sangat menentukan. Walaupun 3, ini kan kalau kita berpikir 3 orang itu kan, maaf saya nggak ya, kan posisinya terdakwa semua.
terdakwa semua yang menjadi saksi, yang dimana dalam sejak awal itu sudah ada suatu bentuk adanya suatu gap antara gap ajudan, gap ART dan E. Lah E ini seolah-olah berdiri sendiri dalam pengungkapan, makanya disebut sebagai justice kolaborator kan itu. Nah, dengan demikian keterangan E ternyata juga dibuktikan dari bukti-bukti yang lain, keterangan-keterangan yang lain. Nah, itu sejak awal. Satu. Kedua, kalau kita melihat keterangan yang disampaikan terdakwa sendiri, itu sudah mengakui adanya suatu pembunuhan. Yang dia tidak diakui kan perencanaannya. Nah, perencanaannya ini kan kemarin sudah terlihat dari keterangan R dan sebagainya. Karena perencanaan ini kalau nanti memang tidak terbukti, Mbak Putri, terlepas dari pidana mati, itu yang kayaknya dihindari oleh para terdakwa ini untuk terhindar pidana mati. Itu yang lagi diupayakan ya, karena memang untuk menghindar dari sanksi pembunuhannya tidak bisa, tapi perencanaannya mungkin itu yang lagi diupayakan oleh kuasa hukum dari para terdakwa. Baik Prof, nanti kita masih akan lanjutkan lagi seusai jeda berikut ini. Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi. Masih di Breaking News kasus Sambo, kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan pakar hukum pidana Profesor Hipnu. Profesor, kalau sepengamatan dari Profesor sendiri, apakah sidang pembunuhan Brigadir J ini sudah tampak mengerucut atau kira-kira sudah melihat kira-kira siapa aktor intelektual atau pelaku utama dalam kasus ini? Ya, kalau kita melihat rangkaian dari sejak awal pembacaan dakwaan, kemudian dari keterangan-keterangan saksi baik ART, ajudan, kemudian keterangan-keterangan dari pihak Polri yang ada disampaikan, sudah mengerucut. Jadi kalau kita lihat teorinya, korban sudah jelas, tindak pidananya sudah jelas, lokusnya sudah jelas, temposnya sudah jelas, caranya, lah ini lagi kita diskusikan, alatnya juga lagi diuji. Lah, yang belum jelas itu adalah motif, Mbak. Apakah motif betul ada pelecehan atau tidak? Atau bahkan perkosaan ataukah tidak? Nah, ini yang harus dikembangkan. Makanya sejak kemarin Majelis Hakim selalu mencari bagaimana penyebab kausalitasnya. Karena majelis nanti akan membuat suatu putusannya yang bulat. Ini permasalahannya kalau kita amati di dalam BAP oleh penyidik pada waktu itu tidak disebabkan motifnya apa. Nah, itu loh. Kalau motif yang dipakai di Duren 3, pelecehan, ternyata di SP3. Kalau di Magelang, ternyata di Magelang tidak ada laporan. Nah, karena di dalam berita acara pemeriksaan sejak awal tidak dijelaskan motif, maka di persidangan inilah dibuka seluasnya untuk mencari bukti sebetulnya motifnya apa. Sehingga nanti dalam putusannya itu jelas, dari hulu ke hilir itu jelas atas suatu peristiwa ini yang mengakibatkan adanya suatu peristiwa pembunuhan berencana, yang mengakibatkan institusi, yang mengakibatkan banyak korban polisi yang tanda petik terprovokasi FS sebagai jadi obstruction of justice. Kan itu. Nah, hari ini kalau melihatnya, kalau menurut saya kan sudah agak jelas. Tinggal pada motif yang disampaikan. Kalau toh kita melihat berdasarkan pengelakan keterangan terdakwa, itu sudah pasti. Pasti. Tidak ada namanya terdakwa mengaku, yes, nggak ada. Pasti melakukan bentahan. Apalagi terkait dengan keterangan-keterangan ahli yang disampaikan di dalam persidangan. Begitu Pak Putri. Baik. Artinya untuk pelaku utamanya apakah sudah bisa dilihat, apakah FS sudah bisa dipastikan dari sidang yang sudah digelar sejauh ini atau bagaimana? Ya, jangankan dari bukti sampaikan Pak FS sudah mengaku itu semua adalah dari dia penyebabnya, sehingga dia minta maaf terhadap asisten rumah tangga, ajudannya, termasuk kolega-koleganya. Bentuk keterangan dari pengakuan itu sebagai simbol bahwa dia adalah sebagai aktor intelektual. Baik. Nah, kalau dilihat nih dari masa penahanan 90 hari, kemudian juga dari saksi ahli yang sudah dihadirkan hari ini, kira-kira berapa lama lagi hakim akan bisa memutuskan perkara ini? Ya, ini Mbak, kita melihat undang-undang
yaitu Kitab Undang-Undang Acara Pidana itu memberikan kewenangan hakim untuk melakukan suatu pemeriksaan yang terkait dengan upaya praksa penahanan itu 90 hari. 90 hari. Artinya, kalau nanti dalam 90 hari hakim majelis tidak bisa memeriksa secara tuntas sampai putusan, maka demi hukum terdakwa harus dikeluarkan dari tahanan, maksudnya dikeluarkan tahanan. Sehingga kalau sidang baiklah, disinilah mas kelihatannya tak majelis hakim berburu waktu hampir setiap hari sidang untuk menentukan sehingga jangan sampai melebihi batas 90 hari. Memang nanti dalam 90 hari nanti hakim bisa minta tambahan waktu, diperpanjang penahanannya kepada pengadilan tinggi 30 hari. Ya, kalau bisa jangan sampai, kan itu Mbak. Jadi masih cukup waktu Mbak. Kalau tidak sampai perpanjangan yang dimintakan oleh majelis kepada pengadilan tinggi untuk memperpanjang penahanan terhadap para terdakwa ini. Sehingga dalam suatu persidangan itu bisa dihadirkan tepat waktu jam 8. Sebab apa? Kalau sampai terdakwa tidak ditahan, ya alasannya sakit, alasannya ini dan sebagainya bisa mulur, bahkan bisa tidak hadir. Ini dampak ketika suatu persidangan kenapa dilakukan suatu penahanan itu adalah dalam rangka untuk ketepatan waktu di dalam persidangan. Sehingga tidak menjadi mulur-mulur yang seperti yang kita tidak kendaki. Baik, Prof. Tadi kita juga sudah membahas sebelumnya bahwa saat ini upaya yang dilakukan oleh kuasa hukum dari terdakwa ini adalah terbebas dari hukuman mati dengan berusaha untuk tidak disangsikan atau tidak diberikan hukuman soal pembunuhan berencana tadi. Nah, tapi kalau misalnya Prof. Hipnu sendiri melihatnya, apakah terdakwa Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati ini bisa lari dari sangkaan tersebut atau dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana? Ya, kalau kan ini penyertaan, Mbak. Penyertaan, jadi pasal 55. Sepertinya kalau FS, ya, dia yang melakukan. Tapi untuk Bu PC, kelihatannya dia tidak bisa mengendalikan atau mencegah. Harusnya kan Bu PC bisa mencegah. Karena dia tahu persis. Kalau kita melihat persidangan itu, akan ada suatu peristiwa pengumpulan, terus tanda petik bukan menghilangkan barang bukti, menutup-nutupi barang bukti dan sebagainya. Demikian juga K, demikian juga R. Ini yang saya kira nanti melihat peran masing-masing di dalam perencanaan itu seperti apa. Apakah hanya membantu, apakah memfasilitasi, apakah membiarkan. Karena namanya suatu perencanaan itu adalah ada jeda waktu sebelum eksekusi, kan ada waktu berpikir untuk melakukan kehendak atau tidak kehendak, ada kepikiran ketenangan. Nah, ketenangan itu eksekusi dalam keadaan tenang. Nah, ini yang juga diperdebatkan. Apakah eksekusi itu dalam keadaan tanda petik situasi-situasi marah dan sebagainya? Apakah tenang atau tidak? Ini yang sekarang oleh penasihat hukum diperdebatkan. Kalau itu nanti tidak terbukti eksekusinya ada suatu ketenangan dalam melakukan suatu penembakan, memerintahkan E untuk menembak atau F untuk menembak, bisa-bisa berencana tidak terbukti. Karena unsur tadi, antara unsur jeda waktu, eksekusi, pelaksanaan itu kumulatif, bukan alternatif. Baik, artinya PC dan FS ini kira-kira menurut prediksi deh dari Profesor Hipnu sendiri melihat sejauh ini persidangan digelar, apakah mereka bisa menghindar nanti dari pasal 340 itu? Oh, tidak bisa. Tidak bisa, karena perannya penyertaan tadi. Cuman bobot hukumnya mungkin berbeda, Mbak. Bobotnya berbeda begitu ya? Iya, bobot antara kualifikasi R, K, termasuk BPC. Itu yang membedakan dari hukumannya. Ya. Karena melihat peran dari masing-masing peristiwa tersebut. Baik, dalam hal ini kan kemarin kita mendengarkan bahwa Ferdy Sambo sudah mengakui bahwa ini dia menjadi otak atau aktor intelektualnya dan meminta untuk tidak melibatkan istri, kemudian RR dan juga Kuat Ma'ruf yang ia sampaikan di depan Barada Richard Eliezer. Tapi sebenarnya apakah bisa seperti itu hukum yang berlaku nanti? Itu sebagai bentuk pertanggungjawaban bahwa secara tidak langsung FS lah yang bertanggung jawab. FS lah yang sebagai aktor, kan itu kan. Tapi kan tidak bisa namanya pertanggungjawaban hukum itu digantikan pada FS. Karena masing-masing KR itu ada pertanggungjawaban hukum sendiri.
sebagai orang yang dewasa untuk berpikir melakukan denda atau tidak melakukan denda, untuk mencegah atau tidak mencegah, gitu Mbak. Jadi ini kita juga pembelajaran hati-hati dalam suatu komunitas ada suatu peristiwa pidana itu jangan coba-coba ikut atau malah mungkin menghilangkan barang bukti atau ikut dalam. Nah, ini yang kenanya penyertaan akhirnya masuk dalam suatu konteks penyertaan. Nah itulah tadi makanya di dalam penyertaan turut serta itu masing-masing kualifikasi yang membedakan hukumannya nanti. Hukumannya PT berbeda dengan K, K juga berbeda dengan R, apalagi FS. Saya kira kalau FS yang paling berat, Bu PT mungkin lebih ringan, R juga mungkin lebih ringan, K juga mungkin bisa lebih ringan dari FS. Begitu. Baik, nah ketika ada pernyataan berbohong, kemudian menghilangkan barang bukti, mengaburkan peristiwa seperti itu yang dilakukan oleh para terdakwa ini, apakah itu sebenarnya bisa dikenakan sanksi obstruction of justice juga kah? Tapi yang kita tahu bahwa saat ini yang dihadapi adalah pasal 340 saja. Kira-kira terdakwa apakah bisa dikenakan hukuman obstruction of justice juga atau harus ada yang menuntut atau melaporkan hal tersebut terlebih dahulu? Kan gini Bu Putri, kalau FS kan dua dakwaannya. Ya, hanya FS. Pelaku, iya hanya FS iya. FS pelaku otak pembunuhan dan obstruction of justice. Tapi kalau K, P kan tidak. Pakai tidak. Tapi dalam hukumannya nanti bukan sendiri-sendiri Mbak. Jadi jangan sampai berpikir bahwa FS misalkan dihukum pembunuhannya 20 tahun, nanti obstruction 10 tahun, 30 tahun, oh enggak begitu, enggak ditambahkan. Tapi terberat ditambah sepertiga, ya itu. Kalau nanti semua terbukti. Di mana terberat dari pidana pembunuhannya ditambah sepertiga dari pidana dijatuhkan tadi. Baik. Bukan di jumlah antara pembunuhan dan obstruction, enggak. Bukan matematikanya enggak seperti itu. Baik. Nah, terdakwa lain kan berbohong, misalnya terbukti berbohong. Apakah itu tidak termasuk dengan pasal obstruction of justice? Nah, bohong dalam suatu pembuktian berarti masuk kualifikasi yang menyulitkan. Nanti di dalam putusannya, majelis akan melihat hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan. Sehingga kalau terbukti bahwa K, R, P itu ada mempersulit, hukumannya lebih memberatkan daripada yang lain. Baik. Terima kasih banyak penjelasan dan waktunya Profesor Hipnu Nugroho selaku pakar hukum pidana. Terima kasih atas waktunya. Sehat selalu, Terima kasih, Mbak Putri. Amin. Ya, perbincangan kita tadi sekaligus menutup jumpa kita di Breaking News kasus Sambo. Saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.